Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu 'ala muttaqin wa 'ala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah subuh barokah, alhamdulillah pada subuh kali ini kita masih bisa berkumpul, masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, juga diawali tadi dengan sholat sunnah qobliyahnya. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran atau pahala untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga untuk hari ini subuh barokah di awal tahun. Mudah-mudahan keberkahan untuk kita semuanya, juga mudah-mudahan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan juga kita bisa tetap menjaga keistiqomahan kita, dan sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Di bulan Rajab ini mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah sampaikan lagi kita ke bulan Ramadan, diberikan kesehatan dan juga diberikan kekuatan serta umur disampaikan ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk subuh barokah kali ini saya tidak akan menyampaikan materi kultum, tetapi ada request dari Bapak Iim. Mari kita sama-sama simak, kita sama-sama dengarkan wejangan atau ilmu yang disampaikan oleh Abah Iim. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Mangga Pak Iim. Kelamaan kasih tanda 2 menit lagi baru. Terima kasih kepada Pak Ustaz. Mudah-mudahan saya bisa. Ini hanya silaturahmi aja. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wa taqul wa bihi nasta'in ala umur yawmadin, wassalatu wassalamu mursalin wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in abad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah karim ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ud'u rabbakum alladzi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjat syukur kepada Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, tentunya dengan nikmat sehat. Ya. Dan jangan lupa kita selawat kepada junjungan
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarga dan sahabat. Para jemaah, saya akan coba, mungkin sudah saya terangkan dulu ya. Yang tadi saya mukakan itu, ya ayuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhan yang menciptakan kamu sebelum agar kamu bertakwa. Jadi ini ceritanya takwa ya. Kalau kita sambung dengan surat Imran 102 ya kalau nggak salah ya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, apa dia? Ya artinya aja ya. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah yang sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali mati melainkan agama Islam. Itu. Ada satu lagi ya. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, berkatalah dengan baik dan benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal dan akan memberi ampun dosa-dosa kamu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya ia sudah mendapatkan kemenangan yang besar. Itulah kalau kita ambil ayat Ta'bun 16 kalau saya, maka bertakwalah kepada Allah ya sebisanya, maksudnya gitu. Di sini menjelaskan takwa. Takwa itu akan berdasarkan dari dasar dengan dibantu dengan rukun iman, rukun Islam, agar kita menjadikan akhlak yang baik. Nah, itu. Jadi tujuannya kita iman dan Islam itu maka kita belajar akhlak ya. Berakhlak itu kita belajar dari rumah aja ya. Kita kan punya rumah. Rumah baik kebetulan ada rezeki. Rumahnya kurang baik kebetulan belum ada waktunya. Kita nggak punya rumah, kontrak. Tidak apa-apa, yang penting ada tempat tinggal. Jadi kita jangan cerita rumah itu bagus atau tidak atau kita. Yang penting ada berkah. Jadi rumah itu bagaimana caranya menurut berkah? Harus ada 6. 1, di dalam rumah itu harus ada yang sholat. Kedua, yang harus ada yang membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya. Yang ketiga, selalu ada salawat. Yang keempat, jangan keluarga itu seperti orang yang di rumah itu harus rukun lah ya antara suami anak itu ya kita supaya bisa membentuk akhlak yang baik ya, maksud saya gitu. Ya kalau menurut itu menjadikan sakinah wadah warahmah itu jadi bangkitkanlah apa artinya sakinah wadah ya. Yang kelima kalau saya yang kelima ya, jangankan membazirkan makanan ya. Kalau memang banyak, berikanlah kepada orang yang membutuhkan. Atau kita punya sisa makanan, jangan dibuang.
berikanlah kepada binatang-binatang yang bisa. Mudah-mudahan binatang pun berdoa, ya Allah, mudah-mudahan rumah ini selalu ada rezeki. Karena aku kebahagiaan, kata. Ya, jadi jangan diberi. Karena itu juga makhluk Allah. Kecuali kalau mengganggu. Ya, sama. Yang keenam, kita bermalam-malam di rumah. Tapi jangan lupa, sampah harus dibersihkan. Karena itu kebersihan. Apakah kesehatan? Kebersihan adalah sebagian dari iman. Apalagi kalau di rumah selalu menuliskan yang 4. 1 Al-Quran, 2 tasbih, tasbih itu ya. Yang 3 adalah sajadah. 4 yang 5 mukena atau sarung. Jadi di rumah ada yang sholat, ada yang bertasbih. Apalagi kalau kita ingat ajab surat azab ya, 4142, berzikirlah sebanyak-banyak menyebut nama Allah dengan sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah mensucikan Allah tang dan hari. Jadi kita itu maksudnya. Jadi di rumah itu kan rumah ada. Kalau menyediakan sajadah, kita harus mendekatkan selalu ingatkan sholat. Benar. Nah itu bersihkan waktu untuk sajadah. Kalau saya ya, ini bahasa kira-kira benar ya. Sehat itu jadikan ibadah, salat itu jadikan ibadah, syahadat jadikan ibadah, sholawat jadikan ibadah, sedekah jadi sahabat menjadi. Kalau sahabat tidak jadikan ibadah, mana mungkin ada sabtu. Ya, itulah. Terima kasih. Kalau di rumah ada yang karena tidak ada persediaan, kena saya mau numpang sholat, misalnya ya, itu kan bagus. Di rumah jadi berkah. Ada yang sholat, ada. Itu yang semua. Jadi kita belajar akhlaknya di. Apalagi kalau berkata-katanya baik. Selalu baik. Jangan sampai ngawur yang ada. Jadi masalah. Kita lebih baik bicaranya atau kata-kata yang menyambung dengan Allah misalnya. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa taqullah. Astagfirullahaladzim, subhanallah, masyaallah, insyaallah. Apalagi yang diucapkan la ilaha illallah. Jadi kita belajar berdekat dengan Allah supaya kita bicara babat dan mendidik anak-anak kita. Itu mungkin ya. Jadi kalau kita sudah belajar, mudah-mudahan kita keluar dari rumah, kita bergaul, kita harus pandai-pandai bergaul juga dengan orang yang gak mampu soal agama atau soal kerja atau soal bisnis atau pokoknya untuk kebaikan. Beragama dengan siapa saja, yang penting kita ada persediaan. Jadi kita tidak hidup itu ya istilahnya jangan salah kelakuan gitu. Dan apalagi kalau kita dengan sholat ya, sholat kan bisa dicara dengan 5 kalau menurut saya. 1 baik, terbaik, lebih baik, sangat baik, super baik. Apa yang disebut baik? Kita kan sibuk jualan, sibuk dagang, usaha, apa saja masalah. Kita berhenti dulu sejenak. Kita ingat waktu kita itu kan namanya baik. Masih ingat kemana? Allah. Udah. Nah, yang kedua terbaik. Begitu kita sudah berwudu, lantas mendengar ada suara adzan, lantas kita datang menghampiri, kita mengikuti berjamaah. Kan terbaik.
Ada juga yang lebih baik datangnya sebelum ada atau sebelum koma. Lalu kita masuk masjid, hati-hati selawat atau kita siap-siap, siapa tahu di masjid nggak ada yang ada, nggak ada yang koma. Mari kita dia maksudnya sangat bagus lagi kalau habis sholat ya terutama sholat fardu kita membaca ayat-ayat ya walaupun hanya salah untuk kita menjadikan kita mengetahui apalagi kalau kita baca Quran kan ada pahala satu menjadi 10 itu kalau di hari-hari biasa kalau di hari modern Ramadan itu lain lagi itu maksud saya. Jadi kita tuh seperbaiknya mana? Kita kan punya rezeki. Kadang-kadang ya kita ke masjid apa sidako atau apa. Itu kan berbaik. Ya, untuk belajar. Iya. Apalagi kalau kita di dada sudah tertanam kita kebiasaan ya dengan surat apa 679 102 yang saya bacakan aja ya. صويبا كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين La syarika lahu wa bidzalika. Nah, kita jadi kita pedoman ya kita salat ngaji atau berbuat kan buat siapa? Buat diri. Apalagi kita bersaksi kepada Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu. Apakah kalau kita ingat mana mungkin kita dapat rahmat hidayat kalau tidak salat dan mengaji. Mana mungkin dapat kebaikan kalau tidak ibadah. Mana mungkin kita mendapat pahala kalau tidak kebaikan. Mana mungkin kita dapat persapatan Rasulullah kalau tidak bersalawat. Ya, mana mungkin kita bisa silaturahmi dengan kawan kalau tidak salat berjamaah ya itulah maksud saya gitu ini hanya sekedar mengingatkan ya tapi saya yakin semua sudah tahu ya tapi ini hanya sekedar mengingatkan ya itulah tujuan makanya ibadah itu harus apa sakinah ya apa istiqomah munasabah naswa mahabbah apa namanya qanaah tujuannya menjadi akhlak yang mukarim. Akhlak yang gimana yang mukarim? Yang selalu dua pegangan. Satu, kitab Allah. Dua, sunnah Nabi atau Quran atau bisa itulah pegangan. Karena perjalanan Nabi begitu. Ya, jadi akhlaknya itu. Mudah-mudahan kita juga dibiasakan. Para jemaah semua mungkin hanya sekian dulu ya saya hanya menyambung aja karena saya juga bukan ahli tapi saya ingin aja terima kasih atas waktunya wabil taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada Bapak Iim yang telah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan juga dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Yang intinya kata Pak Iim, kita dalam kehidupan ini harus tetap menjalankan kehidupan dengan takwa Bapak Ibu. Takwa itu yang tadi artinya imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi
menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian dilanjutkan katanya dengan selain bertapa itu ibadah-ibadah yang lain seperti yang kita sering lakukan dan juga harus banyak berbuat kebaikan katanya. Supaya untuk apa? Untuk diri kita pribadi. Karena dalam Ar-Rahman pun dijelaskan hal jazaul ihsan ilal ihsan. Jadi tidak ada kebaikan yang akan itu melainkan kembali kepada diri kita sendiri. Ya, itu saja mungkin intinya yang disampaikan oleh Bapak Im. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan, diberikan usia yang panjang, juga diberikan kesehatan semuanya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan sebagian rezekinya untuk acara pagi hari ini. Mudah-mudahan diberikan keberkahan dan juga mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di dalam